Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Siak yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya hormati. Saya sekarang berada di depan gate utamanya PT BSP di daerah Zamrud. Ingin memberi informasi kepada Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat semuanya di Republik ini perihal apa yang saya sampaikan kemarin di dekat pelabuhan PT Pertamina Buatan, bahwa ada laporan yang berbanding terbalik di dua institusi yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap PT BSP, yaitu mereka adalah para stakeholder yang memiliki, yang menguasai, yang mewakili mayoritas saham lebih dari 70% milik rakyat Kabupaten Siak di PT BSP ini. Ibu Bupati setelah rapat dengan para manajer PT BSP membuat konferensi pers mengatakan bahwa PT BSP sekarang dalam tren membaik, tapi memang tanpa hanya dengan narasi, tanpa didukung oleh fakta-fakta faktual. Sebenarnya di bisnis migas ini setiap informasi tidak bisa hanya dengan narasi, harus di backup dengan data-data yang konkret. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh lembaga, bapak-bapak, ibu-ibu, lembaga DPRD Kabupaten Siak. Beberapa hari setelah itu mereka mengatakan bahwa PT BSP hari ini tidak dalam kondisi baik-baik saja dengan segala fakta teknis yang mereka sampaikan, yang saya sampaikan kemarin. Kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman tadi malam, menganalisa sebenarnya apakah laporan yang diberikan kepada Ibu Bupati oleh para manajer BSP ini sebatas ABS, asal bos senang, dan memanfaatkan tingkat keilmuan Ibu Bupati yang tidak pada ahli di bidang perminyakan, sama seperti kita ini, sehingga sangat gampang dibuat laporan yang sepertinya bagus dan Ibu Bupati mengamini. Padahal kenyataannya tidak. Berbeda dengan anggota dewan yang terhormat. Mereka mendapat laporan diiringi dengan fakta yang Bapak bisa lihat, bisa dengar di video saya yang kemarin. Nah, kami melihat dari sisi lain lagi, apakah PT BSP ini dalam tren positif. Kita lihat saja posisi Bapak Komisaris Utama, mewakili stakeholder yang memiliki saham lebih dari 70% di PT BSP. Posisi Komisaris Utama yang secara faktual mewakili suara stakeholder sebagai pemegang saham lebih dari 70%, saham mayoritas di PT BSP, harusnya memiliki kekuatan yang absolut. Kekuatan absolut artinya jika ia berkata A atau instruksikan B, maka mulai dari level cleaning service sampai ke tingkat top manager harus tunduk dan patuh. Tidak boleh ada penolakan. Jika ada pegawai PT BSP yang tidak tunduk pada kebijakan, pada instruksi Komisaris Utama yang notabene sebagai manifestasi perwakilan pemegang saham mayoritas, itu bukan sekedar perbedaan pendapat. Kelakuan yang tidak terpuji itu sudah pada ranah persoalan melanggar disiplin organisasi yang berdampak kepada ultimatum pemecatan sebagai pegawai PT BSP. Perubahan mental pegawai BSP harus menjadi bagian terpenting dari tugas pokok Bapak Komisaris Utama dan Bapak Direktur Utama. Karena selama ini di internal PT BSP
para pegawai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, mereka memiliki disiplin kerja yang sangat rendah dan mengabaikan etika organisasi. Bukan berarti saya menuduh ada pihak yang tidak patuh dengan perintah atau arahan Bapak Komisaris Utama, tetapi saya katakan jangan sesekali melanggar perintah, tidak tunduk kepada instruksi Bapak Komisaris Utama, karena beliau adalah perwakilan pemegang saham di PT BSP. Kemudian yang kedua adalah sampai saat ini kami melihat para manajer PT BSP tidak patuh dengan instruksi pemegang saham. Salah satunya perkataan Ibu Bupati mewakili stakeholder. Beliau memerintahkan untuk memberi peran yang lebih besar kepada PT BSP Zapin untuk mengerjakan proyek-proyek di lingkungan PT BSP. Sikap ini, perintah ini kami lihat dianggap angin lalu saja oleh para manajer PT BSP, dan ini kami anggap sebagai pembangkangan di level manajer di PT BSP terhadap perintah memegang saham mayoritas. Contoh saja, tender pengadaan mobil operasional PT BSP yang sedang on proses tidak mengikut sertakan PT BSP Zapin sebagai salah satu perusahaan peserta tender. Juga lambannya respon para manajer PT BSP dalam upaya memberi peluang kepada PT BSP Zapin untuk membuka jasa workshop untuk maintenance peralatan di internal PT BSP, dan itu sebenarnya harus ada di perusahaan perminyakan. PHR dulunya Caltech ada maintenance workshop. Sengaja kita buat supaya ada pihak ketiga. Apa maksudnya? Maksud penolakan ini para manajer ini indikasinya kita duga mereka takut apabila PT BSP Zapin diberi peluang lebih besar, mereka kehilangan cuan dari yang selama ini mereka dapat dari para supplier dan kontraktor yang memenangkan proyek-proyek di PT BSP. Mereka lebih mementingkan urusan pribadi, cuan pribadi ketimbang aspek yang lebih besar. Padahal kalau PT BSP Zapin diberi peluang besar, maka peningkatan PAD akan terjadi multi efek di internal manajemen pemerintah daerah. Kemana-mana duitnya masuk ke pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Karena PT BSP Zapin adalah perusahaannya milik PT BSP yang notabene duit dividennya, sisa dividennya akan mengalir juga ke PAD. Yang ketiga adalah upaya memindahkan semua aktivitas kegiatan administrasi PT BSP dari Pekanbaru ke kantor Zamrud yang sepertinya sepi saja dari tanggapan internal PT BSP, karena mereka umumnya berdomisili di Pekanbaru. Mereka tidak memikirkan dampak besar yang positif dari itu. Apa mereka pindah, maka di level grassroots ini merasakan perputaran uang yang tinggi, tingkat ekonomi masyarakat di grassroots akan lebih baik terbantu. Mereka tak pikirkan itu, mereka pikirkan kalau pindah ke Zamrud nanti bagaimana rumah kami di Pekanbaru. Nah, ini yang kami lihat harus Ibu Bupati, DPR untuk lihat lagi ini supaya ada tren keseriusan, dan kami berharap tidak ada dualisme arahan nanti Pak Komisaris Utama perinstruksinya A kepada pegawai BSP lain, nanti ada Ibu Bupati atau DPR menginstruksi yang lain. Jangan sampai begitu. Itu tidak baik secara organisasi. Maksud saya bukan pernah, tetapi jangan sampai. Demikian video ini kami sampaikan kepada masyarakat sebagai pencerahan agar masyarakat mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Salam hormat kami, berjayalah kita semua, berjaya semua BMD Kabupaten Siak menjadi penopang PAD tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.